Sesaat lagi kita akan mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Bersabarlah, tak peduli seberapa sulit dan gelap jalan yang akan Anda lalui. Hai, selamat pagi sahabat muslim. Bertemu lagi bersama Debbie di program acara Ihsaniyah Class on Air. Di kesempatan kali ini hari Kamis 28 Januari 2021, Ihsaniyah Class on Air kali ini kita bersama SD Ihsaniyah Pusaka. Oke, kali ini di depan saya sudah ada Ustadz Fike. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat ya Ustadz. Iya sehat, ya siap, semangat. Oke, kali ini kita mau belajar tentang apa nih Ustadz? Hari ini kita akan belajar tentang materi madrasah, tentang akhlak ya Mbak. Cuma nanti saya akan menceritakan sebuah kisah yang berhubungan dengan akhlak umat muslim seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja Ustadz. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio RCA 93.2 FM yang berbahagia, semoga pada pagi hari menjelang siang ini kita diberikan perlindungan oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran akhlak pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku kelas 5 Al-Haitam dan kelas 5 Al-Baitar yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Bagaimana keadaannya di hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya silakan siapkan alat tulis ya, alat tulis dan buku kalian supaya pada pembelajaran akhlak hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk mempercepat ya, karena kita nanti mau ada istirahat untuk azan duhur, Ustadz persiapkan dulu bahwa akhlak manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Nah, akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji ya, sedangkan akhlak masmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang harus kita hindari. Baik, bahwa akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji dan akhlak masmumah adalah akhlak yang tercela atau tidak terpuji. Nah, contohnya apa saja akhlak mahmudah itu? Akhlak mahmudah itu contohnya yang biasa kita tahu ya, sifat-sifat yang baik, contohnya dermawan ya, suka menolong, jujur ya, rendah hati, kemudian
tidak berkata dusta, ya, lalu selalu bersyukur, ikhlas, ya. Nah, itu adalah contoh dari akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang tercela ataupun akhlak tidak terpuji. Contohnya apa saja, ya? Akhlak mazmumah itu contohnya ada berkata dusta, ya, lalu kemudian kikir, ya, suka berbohong, itu akhlak mazmumah. Sedangkan akhlak yang harus kita hindari yaitu akhlak mazmumah, tentunya akhlak yang tidak disukai oleh Allah. Nah, jadi kita sebagai umat manusia, umat muslim lebih khususnya, kita harus selalu melaksanakan akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji, yaitu akhlak mahmudah, seperti itu. Nah, akhlak yang terpuji itu tentu pasti banyak rintangan dan halangannya. Mau berbuat baik pasti ada halangannya, pasti ada. Semakin kita berbuat baik pasti juga ada manusia ataupun orang, bahkan syaitan yang mengganggu ibadah kita, khususnya dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, salah satunya tadi adalah mengamalkan akhlak-akhlak mahmudah tadi, seperti jujur, rendah hati, suka menolong, ya, dermawan, selalu bersyukur, ikhlas. Nah, itu adalah akhlak-akhlak yang harus kita amalkan, ya, seperti itu. Baik, ini Ustadz akan menjelaskan, ya, mungkin sedikit agak ramai ya, di sini sedang ada acara tentunya, anak-anakku, tapi tetap harus semangat. Oke. Bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar kita selamat di dunia dan di akhirat, ya. Tentu banyak di dalam Al-Quran itu banyak nilai-nilai pendidikan, ya, termasuk tadi akhlak, ya, akhlak yang baik, akhlak yang buruk, supaya kita itu sebagai umat manusia terhindar dari yang tidak baik itu, ya. Bagaimana kita menghindari akhlak-akhlak yang tidak baik apabila kita tidak mempelajarinya, seperti itu. Nah, di sini salah satu cara yaitu belajar tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Ustadz di sini akan bercerita tentang salah satu kisah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi yang menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Nah, kisah ini merupakan kisah yang menceritakan pemuda yang berjuang mempertahankan keimanan mereka dengan meninggalkan kaumnya dan bersembunyi di dalam gua. Kemudian Allah menidurkan mereka dan membangkitkan mereka setelah tertidur selama 309 tahun. Berarti hampir 3 abad mereka tertidur tapi masih hidup, ya. Jadi pada zaman itu diuji keimanan pemuda-pemuda dalam mempertahankan imannya. Ya, disuruh menyembah berhala, tapi pemuda-pemuda itu bersikeras memperkuat imannya dengan melarikan diri supaya tidak terjerumus ke penyembah berhala. Nah, seperti itu. Nah, telahan Al-Quran tadi, ya, surat Al-Kahfi ayat 9-21. Nah, di situ nanti saya jelaskan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam surat Al-Kahfi tersebut. Nah, di sana ada apa saja? Ada pendidikan secara intelektual, lalu pendidikan sabar, lalu pemberian pengalaman spiritual, pendidikan keimanan, ya, lalu keberanian mempertahankan keimanan, dan ketahanan fisik dan sosial. Nah, ternyata banyak sekali, ya, di Al-Quran itu banyak hal-hal yang kita pelajari. Mungkin kita masih sedikit sekali untuk mempelajari Al-Quran, bahwa di dalamnya itu ternyata banyak sekali ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Nah, untuk
penasaran dengan kisahnya? Nanti Ustadz ceritakan setelah iklan berikut ini. Silakan Mbak. Oke Ustadz, mungkin kita bisa istirahat sebentar. Buat para pecinta RCA, jangan kemana-mana, stay tune terus di 93.2 RCA. SMK Ihsaniyah, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Subodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsaniyah. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsaniyah terhadap masyarakat. SMK Ihsaniyah selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik, dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsaniyah berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. RCA Ihsaniyah FM masih bersama Debbie di sini, masih di Ihsaniyah Class on Air bareng SD Ihsaniyah Pusaka. Mungkin kita langsung lanjutkan lagi ya Ustadz pembahasannya terpotong tadi. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Jadi pendidikan itu Ustadz lanjutkan lagi. Pendidikan itu merupakan salah satu cara dalam mengatasi krisis akhlak pada saat ini ya. Di era globalisasi ini, di revolusi industri ini banyak sekali teknologi yang memakan kita. Memakan itu maksudnya menggerus kita menjauhi akhlak-akhlak yang baik seperti itu. Misalkan contohnya dipanggil orang tua untuk sholat, tapi karena kita sedang bermain gadget, kita merasa tidak terdengar. Lama-lama itu akan menjadi akhlak yang tidak baik atau akhlak mazmumah. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak masuk ke contoh seperti tadi? Yaitu yang pertama adalah tadi Ustadz sudah menjelaskan ya melalui live Facebook. Pertama, pendidikan agama, yaitu mulai dari di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Nah, kita harus memilih sekolah yang benar-benar menjunjung tinggi yang namanya pendidikan akhlak. Nah, salah satunya di SD Ihsaniyah 1 Pusaka juga mengangkat tinggi, menjunjung tinggi namanya pendidikan akhlak, ya, akhlak yang baik, akhlak mahmudah seperti itu. Nah, jadi kita akan lanjutkan ke kisahnya ya. Jadi kisah tadi semua kisah di Al-Quran itu memiliki kisah yang penting ya, dan benar terjadi dan merupakan pendidikan yang penting untuk kita semua. Nah, di sini kisah Ashabul Kahfi ya menjelaskan akidah yang baik dan akhlak yang baik sebagai bukti bahwa setelah kita meyakini agama Islam sebagai agama yang benar. Nah, di sini kisah-kisah pemuda tersebut menjadi contoh supaya kita menjadi muslim yang tidak mudah tidak mudah terombang-ambing oleh kesesatan ya atau akhlak yang tidak baik seperti itu. Nah, sebentar, jadi tadi kisah-kisah yang kita dengar bahwa Ashabul Kahfi itu adalah kisah seorang pemuda ya yang terjadi di negara Romawi, di sebuah kota bernama
Apesus ya. Dan setelah kedatangan Islam itu nama negerinya itu menjadi Tarsus namanya ya. Jadi tadi Ustadz menjelaskan ada 7 pemuda yang tidur di gua karena melarikan diri dari ajakan raja pada saat itu untuk menyembah berhala. Boleh nggak menyembah berhala? Nah, kalau menyembah berhala berarti apa namanya? Kalau menyembah berhala berarti kita musyrik ya. Musyrik itu juga termasuk sesuatu yang tidak baik, bahkan adalah perbuatan yang paling dilarang ya, paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berarti kan kita menyekutukan ya. Nah, kalau menyekutukan Allah ya nanti dapatnya neraka seperti itu. Bentar ya. Jadi akhlak mahmudah tadi Ustadz contohkan tadi dari mulai sabar, ikhlas, bersyukur. Contohnya bersyukur apa? Ya bersyukur itu misalkan seperti ini tadi, bersyukur misalkan hari ini kita sarapan mama atau ibu masak nasi dan tempe misalkan. Ya jangan kalian maamnya nasi sama tempe, nggak mau makan nasi sama tempe, maunya nasi sama ikan atau ayam. Nah itu perilaku yang tidak baik, tidak menerima apa yang ada, tidak menerima atau mensyukuri. Nanti Allah akan mengurangi nikmatnya. Nah jika kamu bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat seperti itu ya. Ini jadi selain bersyukur itu yang kedua adalah sabar. Nah, sabar itu sendiri contohnya adalah kisah dari kisah Nabi Ayub ya. Nabi Ayub kan sakit ya, Nabi Ayub kan sakit diberi ujian oleh Allah, nikmat sakit ya. Kisah Ashabul Kahfi terjadi di negeri Romawi di sebuah kota bernama Apesus. Nah, dan setelah kedatangan Islam, maka nama negeri itu menjadi Tarsus. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Dicyanus. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Apesus. Olehnya, kota itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana yang amat sangat megah. Raja itu mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulu balang. Selain itu, raja juga mengangkat 6 orang, terdiri dari anak-anak para cendekiawan. Cendekiawan itu berarti orang-orang yang cerdas ya, yang punya kemampuan intelektual, untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri. Jadi rajanya itu didampingi oleh orang-orang yang pintar itu tadi ya. Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu, semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya. Jadi masyarakat itu terpaksa ya karena takut mati ya. Nah, disuruh apapun yang penting nggak meninggal atau tidak mati ya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu sampai ia disembah dan dipuja. Nah ini seperti kembali ke Raja Fir'aun ya, bahwa masyarakat pada saat itu disuruh menyembah dia. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Binasa di Sungai Nil ya, hanyut semua, tidak ada lagi sisanya. Dan itu ada bukti-bukti bahwa kebesaran Allah ya yang membuktikan. Kemudian sampai mereka penduduk masyarakat tersebut yang mulanya Muslim, Islam, mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di sini prihatin sekali ya, mereka meninggal
takut mati karena takut mati karena harus menuruti perintah raja yang zalim itu. Nah, 6 orang pembantu raja itu tiap harinya selalu mengadakan pertemuan di tempat salah satu dari mereka mohon maaf terputus ya. Salah satu dari mereka sebentar. Nah, selalu mau ada pertemuan di tempat salah satu dari mereka secara bergiliran. Jadi semacam seperti pertemuan bergantian di tempat cendekiawan tadi, dan membicarakan tentang keimanan dan kenegaraan mereka yang berasal dari kalangan berbeda, tetapi mereka disatukan dengan keimanan kepada Allah. Jadi orang-orang yang pintar-pintar itu adalah mereka membahas di pertemuan itu tentang keimanan kepada Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari hadis Yahya bin Sa'id dari umrah dari Aisyah. Ia bercerita, Nabi bersabda, arwah itu bagaikan tentara yang dikerahkan, yang saling kenal akan bersatu dan yang saling mengingkari akan saling menjauh. Jadi yang kenal akan bersatu dan yang saling mengingkari akan saling menjauh, seperti itu. Mungkin kita bisa istirahat sebentar. Buat para pecinta RCA jangan kemana-mana, stay tune terus di 93.2 RCA. Dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri, dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsaniyah semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsaniyah berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsaniyah, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsaniyah, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis, tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya.
untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Ihsaniyah, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Ihsaniyah memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio. Bersama Ihsaniyah, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. RCA Ihsaniyah FM masih bersama Debbie di sini, masih di Ihsaniyah Class on Air bareng SD Ihsaniyah Pusaka. Mungkin kita langsung lanjutkan lagi ya Ustadz pembahasannya terpotong tadi. Oh iya, dia berpikir membangun pemikirannya siapa sih yang membangun ini semua, ya siapa sih yang membuat bumi ini, siapa sih yang menciptakan alam semesta. Tentu dia berpikir dengan logis, tidak mungkin seorang raja itu bisa membuat ini semua. Nah kemudian teman-teman Tamliha itu lalu bertekuk lutut di hadapannya. Dua kaki Tamliha diciumi sambil berkata, "Hai Tamliha, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu." Jadi teman-temannya itu setelah diceritakan logika dan pengetahuan dari Tamliha itu sendiri, mereka baru tersadar dan mereka sendiri bertekuk lutut karena merasakan apa yang dirasakan Tamliha. Saudaraku, aku maupun kalian tidak menemukan akal lagi selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu, pergi ke raja pencipta langit dan bumi. Jadi Tamliha ini mengajak teman-teman yang tadi itu, yang pintar-pintar tadi ya, yang berilmu tadi, untuk meninggalkan raja yang zalim itu. Nah, kami setuju dengan pendapatmu, sahabat teman-teman. Pada saat itu maka seorang hamba dianjurkan untuk melarikan diri karena takut akan akibat yang menimpa agama yang dianutnya. Sebagaimana sabda Nabi, hampir tiba masanya sebaik-baik harta salah seorang di antara kalian pada saat itu adalah kambing yang dikembalakan ke puncak gunung dan tempat turun hujan, di mana ia melarikan diri demi mempertahankan agamanya dari fitnah. Jadi ini diibaratkan seperti kambing yang lari ya, dari melindungi diri dari turunnya hujan. Nah, mereka melarikan diri untuk diibaratkan untuk menghindari fitnah agama tersebut. Tamliha kemudian berdiri lalu beranjak pergi untuk menjual buah kurma dan hasilnya itu mendapatkan uang. Setelah itu uangnya disimpan dalam kantong baju lalu berangkat berkendara kuda bersama teman-teman. Jadi Tamliha itu sendiri sebagai inisiator ya, sebagai pemimpin teman-temannya untuk meninggalkan raja yang zalim itu yang menganggap dirinya Tuhan.
Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamliha itu berkata pada teman-temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari Raja Dunia, dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita, serta memberikan jalan keluar." Mereka turun dari kudanya masing-masing lalu berjalan kaki sejauh 7 jauh sekali lah, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak bisa berjalan lagi. Tiba-tiba datanglah seorang penggembalanya mereka kepada penggembala itu. Mereka bertanya, "Hai penggembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?" "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," saat penggembala itu, "tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu." "Ah, susahnya orang ini," jawab mereka. "Kami sudah memeluk suatu agama. Kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" "Ya," jawab penggembala itu. Tamliha dan temannya lalu menceritakan semuanya. Mereka mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertakluk di depan mereka dan sambil mencumi kaki mereka ia berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu yang ada dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepadanya." Oke Pak, mungkin bisa langsung closing statement aja ya Pak. Oh ya. Jadi tadi kita belum sampai selesai ya, karena nanti kalau ceritakan semua pasti panjang sekali itu per episode. Jadi dari cerita itu tadi ya, dari 6 pemuda ternyata ya, ada 6 pemuda yang memiliki ilmu yang baik, ilmu yang tinggi. Mereka harus berpikir bahwa tidak mungkin orang-orang yang zalim itu menjadi seorang Tuhan ya. Mereka harus berpikir dengan akalnya untuk melarikan diri dari hal yang tidak baik itu tadi ya, karena pada masa itu mereka tidak punya kuasa untuk melawan raja tersebut ya. Ini seperti di zaman Nabi Musa ya. Nabi Musa juga memerangi Raja Fir'aun ya dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa kita petik adalah kita harus tetap menjaga keimanan kita, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa diri kita, kita harus tetap menjadi muslim yang kuat dan muslim yang mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih terpotong, nanti bisa kita lanjutkan akhlak di episode selanjutnya ya, tentang Ashabul Kahfi. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, ceritanya bermanfaat, dan kalian mendapatkan pesan dari cerita yang Ustadz sampaikan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan pembelajarannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk siswa-siswinya. Oke, buat para pecinta RCA, saya Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di 93.2 RCA FM, lebih dari yang biasa. See you next time. Anda mengikuti program Ihsannya Kelas on Air. Nantikan Ihsannya Kelas on Air berikutnya hanya di 93.2 RCA Ihsannya FM.